hari secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Ya, Apa gimana kabar? kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik Bu, izin Bu ya. Nah, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Sunardi. Mungkin datang ke sini ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah pernah Ibu lakukan selama menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah. Baik Pak. Izin Bu. Mungkin di sini dalam hal kegiatan kali ini mungkin saya membutuhkan waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit lah untuk berbincang-bincang terkait dengan berbagai kebijakan yang pernah Ibu laksanakan di sekolah. Silakan Pak. Kira-kira apa nih yang mau ditanyakan? Baik Bapak dan Ibu, mohon izin sebelumnya mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang mungkin saya berbincang-bincang sama Ibu, yang ingin saya tanyakan sekiranya dalam pelaksanaan tugas Ibu selaku pemimpin pembelajaran, kira-kira pernah nggak mengalami kondisi yang mana itu bisa dikatakan sebagai kasus dilema etika ataupun dengan rujukan moral? Boleh izin tanya dulu ya Pak. Oke, silakan. Kalau dilema etika sama rujukan moral itu, kalau boleh tahu apa perbedaannya Pak? Perbedaannya dalam rujukan. Terima kasih. Jadi seperti itu, untuk dilema etika itu sendiri, situasi di mana kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang dua-dua pilihan tersebut tidak ada yang salah, dua-duanya benar. Namun kita memperhatikan dengan nilai-nilai kebijakan moral yang ada. Nah, sedangkan yang untuk rujukan moral itu sendiri itu berkaitan dengan dua situasi di mana situasi tersebut dihadapkan pada pilihan benar dan salah. Otomatis baik itu secara peraturan maupun perundang-undangnya berlaku. Jadi seperti itu. Kalau yang rujukan moral lebih kepada benar dan salah. Betul, ya. Dilema etika kedua-duanya benar. Ya, kedua-dua itu Kita benar. harus memilih ya. Betul sekali. Itu yang bisa membuatkan jadi dilema. Karena kedua-duanya itu sama-sama benar menurut kita sesuai dengan nilai moral. Baik, Ibu, mohon izin. Kira-kira permasalahan nih yang pernah Ibu terapkan ataupun kegiatan-kegiatan apa yang sekiranya membutuhkan kebijakan Ibu selaku pemimpin pembelajaran yang pernah Ibu terapkan di sekolah, misalnya seperti apa? Kalau contoh ya dari misalkan seperti ini, misalkan ada guru yang sakit gitu kan, tidak mau misalkan dia lebih dari 1-2 hari gitu kan, kita kan mau nggak mau juga namanya sakit kan ya, kita tetap mengizinkan lah, tetap silakan kalau yang menjadi dilema itu ketika misalkan guru itu izin tapi lebih banyak kepada kepentingan pribadi ya. Di satu sisi mungkin setiap orang punya kepentingan ya, tapi di sisi lain kalau menurut kami memihak lebih mengutamakan kepentingan umum ya dibandingkan itu Pak. Ya gitu Bu ya, untuk kasus yang sering, maksudnya yang pernah Ibu alami di sekolah dalam penentuan keputusan terhadap misalkan selain itu juga ada misalkan ada pegawai yang misalkan itu atau tidak masuk seperti itu, tidak izin seperti itu kan menjadi pertanyaan bagi saya, ini kenapa terjadi apa-apa di sisi lain mungkin orang tuh punya kepentingan gitu, mau menegur secara langsung juga memang sudah dilakukan sih, maksudnya secara lisan seperti itu. Kalau kita kembali lagi ya nanti takutnya tersinggung juga gitu seperti itu. Kalau misalkan
kok ini misalkan itu padahal saya punya kepentingan. Baik, kalau saya boleh simpulkan tadi berarti terkait dengan kebijakan ibu masalah kedisiplinan ya, di sekolah. Mungkin kita nggak tahu latar belakangnya teman-teman itu seperti apa, apakah dia terlambat itu ada alasan tertentu, misalnya anaknya terlebih dahulu kan otomatis sudah menyita waktunya dalam hal kegiatan yang ada di sekolah. Baik, Ibu, selama ini nih ya, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun bukan orang? Kalau terkait dilema etika ya Pak ya, jadi ada yang namanya konflik nilai ya. Jadi kalau dilema etika ketika ini benar ya, yang tadi sudah dianalisis semuanya benar, tapi mau nggak mau kita harus memilih mana yang lebih penting ya ketika situasi itu bersamaan seperti itu. Baik, jadi intinya tetap adanya Bu ya dalam mengidentifikasi kasus-kasus tersebut apakah masuk ke dalam dilema etika maupun hukum moral, tentu kita memperhatikan konflik-konflik nilai yang terutama. Baik Ibu, selama ini kira-kira bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk pengambilan keputusan yang ada di sekolah ya, terutama ketika menghadapi dilema etika ya, di mana itu sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu. Nah, saya mengambil langkah yang pertama itu saya identifikasi dulu, maksudnya ini faktanya seperti apa ya, diidentifikasi faktanya apakah ini sudah benar atau belum, kemudian nilai-nilai yang terlibat itu seperti apa, terus kemudian mempertimbangkan alternatifnya. Misalkan kalau seperti ini bisa tidak punya alternatif yang lain, kemudian kita analisis konsekuensinya. Kalau saya mengambil keputusan yang ini, konsekuensinya apa, kalau yang ini konsekuensinya apa. Jadi dilihat juga konsekuensinya ketika kita mau mengambil satu keputusan ya dari setiap alternatifnya. Kemudian kalau kita sudah tahu, kita ngambil resiko atau konsekuensi yang paling minim gitu, apalagi yang berkaitan dengan siswa ya. Kita menomorsatukan lah, misalkan itu menguntungkan nggak bagi siswa seperti itu, atau merugikan bagi siswa seperti itu, memihak nggak pada siswa gitu kan. Kemudian nanti saya mengambil alternatif yang terbaik, kemudian ambil tindakan seperti itu. Jadi berarti betapa pentingnya dengan mengidentifikasi, kemudian nilai-nilai yang terlibat itu apa saja, kemudian alternatifnya itu apa, dan kemudian jangan lupa kita tetap perhatikan kebutuhan siswa itu seperti apa, gitu Bu ya. Baik Ibu, kemudian untuk langkah-langkah nih terkait dengan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang kira-kira bisa Ibu lakukan selama ini? Kalau untuk terkait tadi ya, langkah-langkah dari dilema etika mungkin kan, jadi yang pertama saya lebih mengumpulkan fakta-faktanya dulu. Jadi tidak hanya misalkan ada laporan dari salah satu pihak, nah itu juga mempertanyakan kepada pihak lain atau situasi yang lain ya. Kita identifikasi dulu semua faktanya seperti apa, mengumpulkan informasi yang relevan, yang objektif tentunya. Kemudian selain itu juga dilihat nilai-nilai yang terlibat itu, misalkan apa saja yang jadi dasar pengambilan keputusan, dasarnya apa. Yang penting itu kembali lagi bahwa semuanya harus win-win solution, dan karena sekolah kita semuanya muaranya adalah siswa ya, murid dan murid, maka utamakan itu yang tidak merugikan murid seperti itu, tapi lebih memihak kepada murid. Kemudian itulah kembali lagi dampaknya seperti apa ya. Kalau misalkan ini positif, negatif, kita analisis dulu ya, dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. Tentu setiap keputusan yang diambil kan punya sisi mungkin baiknya, positifnya atau negatifnya.
subjektifnya ya dari pihak-pihak tertentu kan. Jadi itu perlu dipertimbangkan juga. Kemudian yang terakhir ya pilihlah satu ya yang ibaratnya berimbang, yang menguntungkan, win-win solution ya, melihat apa ya kebijakan-kebijakan secara umum lah, secara universal, secara moral baiknya seperti apa. Kemudian tentu kalau di sekolah ya kadang itu maksudnya kayak musyawarah dengan guru-guru, kalau dengan dinas pendidikan mungkin dengan pengawas juga kan, kepentingan pengawas ada kadang-kadang konsultasi seperti itu kan dengan pengawas seperti itu, misalkan ini bentuknya seperti apa. Nah, nanti kalau misalkan dari situ belum bisa mengambil keputusan, seperti kemarin juga ada siswa kami yang itu Pak kayak tidak melanjutkan sekolah selama 1 tahun ke Lampung seperti itu kan. Jadi ini bagaimana? Nah di Dapodignya sementara naik, nah terus statusnya masih aktif gitu. Statusnya aktif karena memang Betul, belum ya. keluar, tapi tidak 1 tahun itu tidak apa namanya? Tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Betul. Kami punya banyak pertimbangan, kemudian ada solusi juga sih dari kemarin pengawas untuk memindahkan itu ke sekolah lain gitu kan. Tapi pertimbangannya takut nanti kalau jauh kuli tidak sekolah malah jadi kasihan kuli. Nah kami kan masih mengusahakan bagaimana siswa itu bisa tetap sekolah seperti itu bagaimana. Nah, itu juga termasuk D5 kita Bu ya, sebagai kepala sekolah gitu ya. Nah kemudian barulah kami ambil keputusan dan sudah kami konsultasikan sih Pak dengan misalkan guru-guru seperti apa, terus kemudian pengawas sudah, terus dinas pendidikan sudah. Baik Bu, jadi intinya kita kolaborasi ya, Pak, kolaborasi untuk ada stakeholder terkait seperti yang sudah disampaikan, dan jangan lupa selektif dalam menilai informasi. Jadi semua informasi yang kita dapat tidak hanya serta-merta langsung kita terima, gitu saja. Baik Bu, kira-kira nih hal apa saja yang selama ini sudah Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus yang pernah Ibu lakukan? Maksudnya hal apa saja yang selama ini yang sudah Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Oh, kira-kira yang sudah efektif Ya, gitu ya. Kalau yang sudah efektif itu ketika yang jelas itu ada empati ya. Bagaimana kita punya sudut pandang ketika kita itu di posisinya misalkan anak tadi kan, anak tersebut bagaimana gitu, memposisikan kita menjadi orang lain gitu, jangan hanya mempertimbangkan sudut kita. Kemudian objektif ya, melihat situasi itu netral, jadi kita mungkin karena ini dekat terus kita belain itu, atau karena ini mungkin saudara atau memang kedekatan gitu kan. Nah, tapi lebih kalau ada dilema etika atau rujukan moral ini lebih ke ini sih netral ya, artinya tidak terpengaruh kepentingan pribadi. Terus tentunya punya prinsip-prinsip ketika pribadi, di mana kita kan punya aturan-aturan seperti itu kan di dalam dunia pendidikan sebagai seorang pendidik seperti itu. Jadi tetap memegang etika sebagai guru gitu, sebagai pemimpin pembelajaran, saya sebagai kepala sekolah gitu, seperti apa itu diutamakan sih seperti itu. Dan tentunya yang tidak kalah penting itu komunikasi Pak. Jadi komunikasi itu penting untuk supaya yang misalkan antara pihak yang satu dengan yang lain itu tidak salah paham dan meluruskan lah, tidak salah paham intinya seperti itu, dan semuanya itu bisa terlibat. Luar biasa sekali ya Ibu ya, bagaimana pengalaman Ibu yang sudah Ibu lakukan selama ini. Baik Bu, selama ini kira-kira yang sudah pernah Ibu laksanakan, ada nggak tantangan-tantangan yang pernah Ibu alami dalam pengambilan keputusan, terutama untuk menangani kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan jelas ada ya Pak. Jadi setiap keputusan yang kita ambil tentu ada resikonya. Jadi apa namanya, jelas memikirkan ya resikonya nanti seperti apa. Nah nanti itu jadi tantangan bagi saya. Saya akan dinilai seperti apa mungkin oleh bawahan, oleh rekan-rekan kerja, atau mungkin oleh atasan gitu kan.
itu dari tekanan sosial mungkin ya, kita lebih kepada tekanan sosial seperti itu, lingkungan. Kok misalkan kepala sekolah mengambil keputusan ini, tentu ada penilaian-penilaian ya mungkin dari lingkungan sekitar kita seperti itu. Oke, baik Bu, itu untuk tantangan yang sudah disampaikan sangat luar biasa sekali. Mungkin itu tidak hanya terjadi satu sekolah, mungkin sekolah itu demikian, ya. Nah, baik, kira-kira nih Bu, ada nggak sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema yang pernah Ibu lakukan? Apakah Ibu langsung menyelesaikan secara langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau wadah dalam menyelesaikannya? Kira-kira bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang Ibu lakukan? Kalau untuk jadwal sih itu tidak ya, fleksibel ya Pak. Jadi ketika ada suatu kejadian, kira-kira ini mendesak atau tidak, ya, mana yang lebih diutamakan gitu kan. Kalau ini urgent ya berarti langsung lah nanti keputusannya, tentu dengan alur tadi untuk untuk pengambilan keputusan itu melalui alur-alur ya, sesuai dengan langkah-langkah prosedur tadi ya. Iya betul. Nah kemudian itu perlu juga sih, maksudnya kayak kalau waktunya itu tadi ya, membentuk itu kayak semacam tim kecil lah, tim ya, untuk kasus supaya tersebut ya. Misalkan kan saya misalkan siswa, misalkan kalau ada siswa berarti ada tim-tim yang memang bukan hanya saya yang jadi ada yang diajak komunikasi seperti itulah. Keputusan itu diambil tidak hanya dari pihak kita sendiri, namun berdasarkan kesepakatan bersama seperti itu ya. Misalkan kalau iya seperti itu lah, berdasarkan kesepakatan. Baik Bu, kira-kira nih adakah seorang atau faktor-faktor apa nih yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang Ibu hadapi? Faktor yang mempermudah? Iya, kira-kira apa faktor yang mempermudah atau ada nggak seseorang yang membantu kira-kira? Kalau saya sih lebih kepada kalau kasus itu dirasa masih bisa diselesaikan untuk intern sekolah, maka ketika misalkan itu ini masih bisa lah kami selesaikan intern, maka saya selesaikan. Kalau saya membutuhkan ini misalkan rekan sejawat kan bisa juga, misalkan dengan rekan sejawat mungkin sesama kepala sekolah mungkin bisa saya sharing atau coaching gitu kan dengan pengawas gitu kan. Kemudian dengan guru-guru juga misalkan saling berbagi pengalaman gitu kan, atau begitulah. Kemudian lebih kepada merujuk kepada kode etik ya tadi ya, merujuk kepada kode etiknya seperti apa sebagai pedoman kami di dalam mengambil keputusan. Kemudian ada ini lebih refleksi lah, misalkan kejadian yang sama seperti itu kan, kemarin seperti apa, kalau begitu ini hasilnya seperti itu, sudah bagus atau belum keputusan yang diambil gitu kan, dilakukan refleksi itu sih untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil itu sudah sesuai dengan hati nurani atau belum. Wah, luar biasa sekali Ibu ya, bagaimana penerapannya Ibu selama ini ya. Tidak lupa berdoa Ya, minta betul. petunjuk ya. Tetap itu yang utama ya. Bismillah, kan kita izin sama Allah SWT. Mudah-mudahan kegiatan kita lancar tentu dalam pengambilan keputusan tentunya. Dan tentunya tidak tentunya tadi tetap win-win solution tadi diperhatikan. Baik Bu, tidak terasa nih kita hampir di penghujung ya kegiatan kita, wawancara saya. Nah Bu, terakhir nih, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik kira-kira dari pengalaman yang sudah Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan ini? Pelajaran untuk pengambilan keputusan yang bisa saya ambil ya terkait pengambilan keputusan atau dilema etika tadi. Kalau dilema etika itu tidak ada jawabannya benar atau salah ya. Jadi setiap ini kan punya konsekuensinya masing-masing. Jadi itulah yang bisa kita ambil pelajarannya ya. Jadi setiap
artinya bahwa kita ketika milih ini ya tidak salah, semuanya betul, cuma ya itu tadi bahwa kita punya konsekuensi yang harus kita terima, harus kita tanggung dari setiap keputusan yang kita ambil. Kemudian kita juga perlu melibatkan berbagai pihak ya, terutama pihak-pihak yang terkait ya. Misalkan kalau misalkan ada itu tadi saya melibatkan dinas pendidikan, kemudian ketika berkaitan dengan anak mungkin kan kasus ada apa perlindungan anak ya, ada pendidikan, pengawas gitu kan, kemudian orang tua dan juga komite dan warga masyarakat sih, guru tendik gitu. Jadi perlu ada melibatkan semua pihak. Kemudian yang terakhir itu ada kita perlu terbuka pada kemungkinan kesalahan-kesalahan ya, setiap keputusan diambil tentu ada mungkin positifnya dan negatifnya. Yang penting bahwa dari setiap keputusan kita ambil kita bisa belajar ya, bahwa dari kesalahan kalau kita punya salah dari keputusan yang diambil, kita sudah berusaha untuk menjadi yang lebih baik ke depannya gitu ketika melakukan refleksi. Itu ya Pak. Terima kasih ya Bu ya, luar biasa sekali pengalaman Ibu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi istilahnya bisa menambah wawasan saya ya, bagaimana cara-cara maupun prosedur dalam pengambilan keputusan yang tentunya terperhatikan nilai-nilai kebajikan. Baik Bu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Selamat siang. Selamat siang Pak. Bergerak cerdas berbangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan bergerak terpancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang penguasa.